Di sini, Tanjiro kaget banget lihat penampilan Genya yang mirip kayak iblis. Terus juga para iblis yang udah ditebas sama Tanjiro ternyata masih bisa hidup dan mulai beregenerasi. Tanjiro pun mulai mikir, sepertinya ini bakal percuma buat nebas 4 iblis sekaligus karena cara matinya beda banget sama Gyutaro dulu. Terus gimana dong cara kalahin mereka? Tanjiro juga sempat nolongin Nezuko dulu dari reruntuhan. Di sini, Tanjiro mulai menyadari bahwa saat melawan iblis ini ada satu bau yang belum pernah dia lihat sosoknya. Jadi, dia berasumsi bahwa iblis ini bukan ada 4, melainkan ada 5 iblis. Jadinya dengan itu, dia harus segera cari iblisnya. Di sana malah ada si Genya yang marah-marah ke Tanjiro bahwa dirinya lah yang bakal kalahin bulan 4 atas ini, bukan Tanjiro, supaya Genya bisa jadi pilar secepatnya. Ternyata si Genya meskipun penampilannya kayak iblis, tapi dia bisa sadar dan bicara ke Tanjiro. Oke deh, Tanjiro bakal bantu Genya agar Genya bisa cari satu iblis lagi yang bersembunyi dan sekaligus mengalahkannya, supaya Genya bisa diangkat jadi pilar. Ternyata para 4 iblis ini udah pada pulih, kepalanya udah pada nyatu lagi sama tubuhnya. Dengan hal itu, Tanjiro nyerahin para 4 iblis itu ke Genya dan Nezuko. Biarkan Tanjiro aja yang cari di mana lokasi si iblis kelimanya ini. Di sini juga, berkat kipasan angin Shikaraku, bau pemandian air panas jadi hilang. Nah, hal itulah yang membuat Tanjiro menjadi lebih tajam penciumannya dalam mencari musuh gitu ya. Dan benar aja, Tanjiro berhasil nemuin satu iblis lagi. Ternyata iblis kelima itu adalah si Hatengu-nya sendiri yang lagi bersembunyi dari mereka. Tanjiro pun langsung menyuruh Genya buat pergi ke hutan dan mencari iblis kelima itu. Sedangkan Tanjiro bakal melawan iblis-iblis yang masih bisa beregenerasi. Jadinya, Genya pun masuk ke dalam hutan buat nyari si iblis itu. Di sini, Tanjiro dan Nezuko habis-habisan melawan para iblis ini. Sampai-sampai Tanjiro bisa ngeluarin api merah dari pedangnya lagi untuk melawan mereka. Bahkan gerakan Tanjiro juga jadi lebih cepat. Di sela-sela bertarung itu, Tanjiro sambil ngasih arahan ke Genya di mana lokasi iblis kelima di hutan itu. Genya pun sampai kebingungan. Meskipun udah dikasih arahan sama Tanjiro, anehnya dia gak bisa nemuin tuh si Hatengu satu lagi. Pas Genya lihat ke bawah, ternyata ada tuh si Hatengu dengan ukuran yang kecil banget, seukuran kayak tikus gitu, malah kurang. Genya pun kaget, bisa-bisanya si iblis ini kayak tikus. Ya udah, Genya kejar deh tuh si Hatengunya. Gak tahu deh, di scene ini kayak lucu aja gitu ya, kejar-kejaran Genya sama Hatengu. Nah pokoknya di sini Genya mau berhasil nebas leher si Hatengu, tapi pedangnya malah patah. Ditembak juga si Hatengu masih hidup. Genya pun jadinya bingung banget. Di belakangnya udah ada si Sekido yang mau nusuk kepala si Genya. Katanya Genya gak bakal bisa beregenerasi jika kepalanya hancur. Dia pun sedih banget. Dia ingin jadi pilar supaya kakaknya si Sanemi bisa mengakuinya. Tapi hari ini dia bakal mati, padahal dia belum sempat minta maaf ke kakaknya itu. Dan mulailah flashback si Genya dan keluarganya. Dimulai dari ibunya dulu. Si ibu punya tubuh yang pendek dan kecil. Ibu selalu bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan Genya gak pernah lihat ibunya pulang karena udah tidur duluan. Sedangkan si ayah punya tubuh yang tinggi dan besar. Tapi si ayah ini beban keluarga. Si ayah selalu memukuli istrinya itu. Tapi si ibu tetap bertahan dan lindungi anak-anaknya. Sampai pada akhirnya si ayah dibunuh oleh orang yang punya dendam sama dia. Yang dimana itu emang salah si ayah. Sekarang Genya cuma tinggal sama ibu dan saudara lainnya. Di suatu saat si ibu udah larut malam gak pulang-pulang dari kerjanya. Itu yang membuat Genya dan Sanemi belum tidur karena merasa khawatir sama ibunya itu. Ya udah deh kalau gitu, Sanemi bakal cari ibunya, sedangkan Genya bakal jaga adik-adiknya.
Nah, pas si Sanemi udah pergi, ternyata 4 adiknya itu masih pada bangun. Belum tidur mereka tuh. Mereka juga ternyata khawatir kenapa ibu belum pulang-pulang. Padahal hari udah mulai fajar atau subuh gitu kan. Tiba-tiba di luar ada sosok bayangan. Para adik pun mengira itu adalah ibunya. Yang ternyata itu adalah sesosok makhluk yang langsung menyerang mereka dan Genya tergores di bagian hidung sampai pipinya. Genya pun kaget, ada apa nih? Kenapa tiba-tiba ada makhluk gitu kan? Gerakannya juga cepet banget. Genya gak tahu tuh itu tuh makhluk apa karena gelap. Pas si makhluk mau nyerang Genya, untungnya ada Sanemi yang mendorong makhluk itu keluar dan Sanemi nyuruh Genya buat kabur. Genya pun sedih banget. Ternyata adik-adiknya udah pada terluka karena diserang makhluk tadi. Karena bingung mau ngapain, Genya jadinya mau panggil dokter aja deh gitu kan. Matahari pun udah mulai terbit nih. Di tengah jalan cari dokter, Genya lihat si Sanemi yang berlumuran darah. Di situ juga, Genya lihat ibunya udah terkapar berdarah dan mati. Dengan begitulah, si Genya malah nyalahin si Sanemi. Sampai-sampai nyebut Sanemi pembunuh karena telah membunuh ibunya. Genya bener-bener nyesel udah nyebut itu ke Sanemi. Genya waktu itu bener-bener panik, udah ngaco pikirannya. Karena para adiknya udah gak bergerak dan mati gitu aja di depannya. Dia juga baru menyadari bahwa makhluk yang nyerang mereka waktu itu tuh adalah ibunya sendiri. Genya gak berpikir gimana perasaan Sanemi waktu itu. Waktu tahu kalau makhluk itu adalah ibunya sendiri dan Sanemi terpaksa harus membunuhnya. Perasaannya itu pasti lebih terpukul daripada si Genya. Ditambah lagi, Genya malah nyebut Sanemi pembunuh. Padahal Sanemi udah berusaha lindungin si Genya. Padahal mereka berdua juga dulu pernah membuat janji untuk melindungi ibu dan adik-adiknya. Tapi sekarang, di detik ini, Genya akan mati dan hanya senyuman Sanemi lah yang Genya ingat. Genya belum sempat minta maaf. Genya ingin diakui sebagai adiknya lagi oleh Sanemi. Dari putus asanya si Genya, tiba-tiba Tanjiro langsung selamatin Genya. Jadinya, tongkat si Sekido meleset. Di situ, Tanjiro menyadarkannya untuk tidak menyerah dan terus coba lagi tebas leher si Hatengu. Genya harus lebih berusaha dan berjuang untuk bisa jadi pilar. Di sisi lain, si Aizetsu mau nyerang Tanjiro pakai tembakan tombaknya. Jadinya, Tanjiro lengah dari dia dan terkena serangannya. Ternyata bukan Tanjiro yang kena, malah si Genya yang kena karena melindungi Tanjiro dengan seluruh tubuhnya jadi berlubang. Di situ Genya terpaksa nyuruh buat si Tanjiro aja yang nebas si Hatengu. Soalnya Genya gak bisa karena pedangnya pasti bakal patah lagi. Dengan itulah si Genya yang bakal ngurusin iblis lainnya. Sedangkan si Tanjiro bakal nebas si Hatengu. Pas ketemu Hatengunya, Tanjiro langsung bakal menebasnya pakai pedang merah ditambah api merahnya.